Selamat pagi bagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-200 2023. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Demikian tertulis. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Now, without faith, it is impossible to please Him. For the one who approach God must believe that He exists and He reward those who seek Him. Amen. Yang berbahagia yang mereka adalah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulangi, tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Nats hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai galeri orang-orang iman atau katalog iman. Galeri orang-orang iman atau katalog iman. Dalam pasal 11 ini mencatat beberapa tokoh dari Perjanjian Lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Saya tidak perlu membaca siapa-siapa mereka, tapi salah satu di antaranya adalah ada Habel, ada Henok, ada Abraham. Ini contoh orang beriman dalam Perjanjian Lama dicatat karena karya mereka dan iman mereka. Khusus dalam ayat yang ke-6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Iman dengan hubungannya dengan Allah. Dalam ayat tersebut penulis menyatakan bahwa tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berarti iman membuat kita berkenan kepada Allah. Jika tidak beriman, tidak berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci. Saya ulangi, iman adalah kunci atau dasar dalam hubungan dengan Allah. Jadi iman itu kunci dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia harus memiliki iman bahwa Allah itu ada, berada, dan benar-benar ada. Jadi artinya orang beriman memastikan dirinya, meyakinkan dirinya bahwa Allah ada. Orang beriman harus meyakini bahwa Allah eksis, ada. Jika dia tidak mengakui keberadaan Allah, itu bukan orang beriman. Ketika seseorang datang kepada Allah, maka ia harus memiliki iman bahwa Allah benar-benar ada. Itu penting, harus kita ingat. Nah, selain itu ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah
upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dan mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi oleh Tuhan. Artinya, nats hari ini merupakan pengingat bagi pembaca kitab Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka. Tidak goyah dalam iman mereka. Terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Pertanyaan kita mungkin, apa tujuan penulis kitab Ibrani ini mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Dari pendalaman kita dari teks ini ada beberapa tujuan pernyataan ini. Yang pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Yang pertama, untuk memperjelas hubungan persyaratan apa yang harus kita miliki. Jadi memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Penulis kitab Ibrani ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama. Iman adalah syarat utama agar kita berkenan kepada Allah. Jadi tanpa iman, seorang tidak dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Jadi iman itulah yang menjadi dasar kita, membuat kita berhubungan dengan Allah. Jadi iman adalah fondasi dasar yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan Sang Pencipta. Itu yang pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Yang kedua, tujuan penulis kitab Ibrani menyatakan tanpa iman seseorang tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Menekankan keyakinan tentang Allah. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman mencakup keyakinan bahwa Allah adalah realitas yang nyata. Jadi Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekedar konsep abstrak atau mitos. Jadi Allah itu bukan konsep saja atau mitos, tapi dia benar-benar ada. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Itu yang kedua, untuk menekankan tentang Allah. Yang pertama tadi untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Yang kedua untuk menekankan pentingnya keyakinan tentang Allah. Yang ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Mengingatkan penghargaan tentang orang atau bagi pencari Allah yang tulus. Dalam teks yang kita baca tadi, dinyatakan bahwa Allah memberi upah. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Jadi jika saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh mencari Allah, ingat, janji Tuhan akan memberikan kepada kita upah. Jadi kita adalah orang yang menerima upah karena kita mencari Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai, memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Nah, penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus menerus mencari Allah. Terus menerus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah menanti mereka yang bertekun dan mencarinya. Itu tujuan mengapa penulis kitab Ibrani menyatakan tanpa iman seseorang tak berkenan kepada Allah. Yang pertama tadi untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Yang kedua untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Dan yang ketiga untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Nah, pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang
perlu kita refleksikan atau renungkan dari nats hari ini. Bahwa tanpa iman Allah tidak berkenan kepadanya. Yang pertama, pentingnya iman. Jadi supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus mementingkan iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohani seseorang. Iman bukanlah sekedar aspek tambahan dalam kepercayaan. Jadi bukan hanya aspek tambahan dalam kepercayaan, tapi iman adalah dasar utama hubungan atau relasi kita dengan Allah. Dan tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepada Tuhan. Jadi penting iman itu. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Milikilah iman. Milikilah iman. Dengan engkau beriman, maka engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Kita harus yakin ada Allah. Allah itu punya eksistensi dan berada menyertai bersama-sama kita. Nah, nats hari ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk punya hubungan dengannya. Keyakinan ini bukan hanya sekedar berpegang pada konsep teologis, teori, tapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, selain ada, hidup, selain hidup aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Yang ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup kita. Jadi pentingnya dan arah dan fokus hidup. Jadi arah iman kita jelas, fokus iman kita jelas, fokus hidup kita jelas. Nah, perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan atau memperhatikan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah Yesus atau yang lain? Apakah hati kita tulus mencari Allah, mengenalnya lebih dalam? Atau kita hanya sekedar datang ke gereja atau ibadah hanya main-main, mengisi waktu atau menunjukkan bahwa kita orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh dan tulus. Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohani kita dengan Allah atas segala yang lain dan yang penting dalam hidup kita. Itu yang ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup kita. Yang terakhir, ada upah. Itu yang keempat, ada upah dalam mencari Allah. Keempat, ada upah dalam mencari Allah. Jadi jika saudara kita, saya mencari Allah dengan sungguh-sungguh, ingat Tuhan berjanji akan memberi upah kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Jadi orang yang beriman mencari Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan hargai dengan memberikan upah. Upah kita adalah besar di surga, keselamatan kekal dan hidup kekal. Nah, perintah Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya, mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaninya memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan teks hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, bagaimana keyakinan, bagaimana sungguh-sungguh mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengerahkan hati dan pikiran kita untuk hal-hal yang abadi, berharga dalam perspektif rohani. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau memberi pengajaran kepada kami tanpa kami beriman, Tuhan tidak berkenan kepada kami. Jadi iman adalah dasar utama hubungan kami dengan Tuhan. Semakin kami mengenal Tuhan dengan baik, dengan dasar iman, maka Tuhan akan memberi upah bagi kami. Upah kami besar di sorga, yaitu keselamatan kekal. Karena itu mampukan kami mengerti firman-Mu hari ini sebagai modal utama kami.
untuk melanjutkan kehidupan kami di dalam dunia yang fana ini. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap menjaga prokes. Tuhan Yesus memberkati saudara. Horas.